Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang dasar-dasar dari pembelajaran aplikasi Inkscape. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa aplikasi Inkscape adalah aplikasi pembuatan desain vektor yang mirip sekali dengan aplikasi CorelDRAW, sehingga mungkin para desainer-desainer memilih aplikasi Inkscape sebagai langkah alternatif untuk mendesain vektor jika tidak menggunakan aplikasi CorelDRAW ataupun aplikasi Adobe Illustrator. Nah, di sini kelebihan dari aplikasi Inkscape adalah aplikasinya yang gratis dan bisa di-download dari website resminya maupun dari Microsoft Store ya. Sudah tersedia di Microsoft Store. Ketika kita akan menjalankan aplikasi Inkscape, biasanya pada awal kita memasuki aplikasi tersebut akan muncul quick setup ya, yang tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memilih ya, memilih seperti ruang kerjanya seperti apa gitu kan. Ada yang default, ada yang gelap, ada juga yang cerah. Kemudian ada yang solid dan juga ada yang transparan. Nah, kemudian untuk keyboard di sini juga ada pilihannya seperti keyboard dari Inkscape, kemudian Adobe Illustrator, CorelDRAW dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah cukup terbiasa juga menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oleh karenanya keyboard yang saya pilih adalah keyboard CorelDRAW. Nah, bagi teman-teman yang mungkin terbiasa dengan Adobe Illustrator juga boleh memilih dari keyboard Adobe Illustrator. Kemudian untuk tampilannya di sini ada berbagai macam pilihan juga ya. Nah, untuk tampilan ini biasanya tertera pada icon. Contohnya tertampil di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menggunakan aplikasi Inkscape ini dan saya lebih menyukai appearance atau tema yang colorful, berwarna ya. Nah, kemudian lanjut, jika ingin di-save silahkan di-save. Kemudian kita lanjut ke time to draw ya. Di sini ada preset atau template ukuran dari layar maupun ukuran kertas yang ingin kita pakai saat mendesain nanti. Nah, saya pilih yang ini aja lah, yang video HD 1080p. Nah, ketika kita menekan preset itu sekali ya, maka secara otomatis kita langsung masuk ke ruang kerja dari aplikasi Inkscape. Mungkin untuk pertama kali melihat ruang kerja aplikasi Inkscape itu tidak seperti ini ya. Nah, di sini ada pengaturannya. Silahkan dicentang widescreen-nya ataupun diancentang ya, diancentang widescreen-nya ataupun dicentang supaya ya mungkin bisa sama dengan ruang kerja dari video tutorial ini. Nah, kemudian di samping sini itu kalau seingat saya juga nggak ada ya, nggak ada pilihan menu-menu seperti ini. Nah, untuk memunculkannya itu bisa dari sini ya. Kalau misalnya nggak ada, coba kita close dulu. Nah, ini kan nggak ada nih, nggak bisa kita tarik ke samping kiri ya untuk membuka menunya. Maka kita cukup menekan CTRL-E ya, itu untuk menu export. Dan kalau kita sudah menekan CTRL-E seperti terpancing, window ini seperti terpancing untuk keluar. Nah, barulah di sini kita dapat menambahkan ya menu-menu seperti align, check spelling dan lain sebagainya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di dalam aplikasi Inkscape ini tentunya ya mungkin ada ya sekitar berapa persen kemiripan dengan aplikasi CorelDRAW, yang mana perbedaannya kalau palette warna di aplikasi CorelDRAW itu terletak di samping kanan, maka beda halnya dengan aplikasi Inkscape yang berada di bawah. Nah, di sini itu kita bisa scroll ke bawah untuk melihat pilihan warna-warna lainnya ya yang sudah default disediakan oleh aplikasi Inkscape itu sendiri. Kemudian di samping kiri di sini ada deretan menu, maksudnya tools yang kita dapat gunakan untuk mendesain di aplikasi Inkscape ini. Setelah itu ada juga yang di bagian atas itu terdapat juga beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam mendesain di aplikasi Inkscape. Nah, coba kita gambarkan dulu supaya terbuka ya toolsnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan tools seperti flip, kemudian rotate, dan juga select all, dan tools-tools yang berguna lainnya. Nah, pengalaman saya jarang sih menggunakan tools di bagian atas ini ketika saya sedang mendesain di aplikasi Inkscape. Nah, kemudian ada satu lagi tools yang bisa kita gunakan di bagian kanan. Nah, ini kalau saya lihat itu seperti bisa dibilang ini nih icon dari perintah-perintah yang berada di menu file ya, seperti new, di sini ada ikonnya, kemudian open, kemudian save, print, import, export ya. Ini adalah icon dari perintah yang berada di menu file ya, seperti itu. Jadi singkatnya di sebelah kanan ini adalah icon yang dapat kita gunakan untuk jalan pintas ya dari perintah-perintah yang berada di menu file. Singkatnya seperti itu. Oke,
mari kita membuat desain ya. Membuat desain sebagai desain dasar untuk kita dapat mengetahui kegunaan dari tools yang berada di samping kiri ini. Nah, di sini ada selektor, kemudian di sini node ya, yang gunanya untuk menyeleksi node. Ini dinamakan node ya di dalam aplikasi Inkscape. Kemudian berguna untuk membuat round shape juga ya, menumpulkan sudut-sudutnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya shape builder. Nah, shape builder ini kalau saya pribadi sih jarang pakai ya. Ini mungkin maksudnya untuk menyatukan paling ya. Saya kurang paham juga. Baik, kita skip aja. Kemudian di sini ada rectangle, ellipse. Rectangle ini untuk persegi panjang, untuk persegi juga. Kemudian di sini ada ellipse. Kemudian di sini ada star atau polygon tool yang gunanya untuk membentuk shape dengan sudut-sudut yang bisa kita atur ya, cornernya ini atau sudutnya ini, seperti memiliki sudut 4, sudut 5, 6, 7 dan lain sebagainya. Di sini juga ada satu titik yang gunanya untuk mengatur sudut dalam, seperti merotasikannya atau mengubah posisinya menjadi sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jenis shape yang bisa kita pilih, yaitu star dan juga regular polygon. Yang mana kalau kita pilih regular polygon itu menjadi seperti ini bentukannya. Ini kan corner persegi 7. Coba kita kurangi. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau semisalnya star itu sudut dalamnya menghadap ke dalam, dan kalau semisalnya yang regular polygon maksudnya itu nggak ada sama sekali, cuman sudut luarnya aja yang ada. Nah, di sini corner atau sudutnya bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, kemudian lanjut ke 3D box tool. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan ya. Intinya dia membuat persegi ataupun gambar shape gitu ya, dengan bentukan seperti 3D yang memiliki tinggi, lebar dan juga volume. Kemudian kita lanjut ke spiral tool, seperti obat nyamuk ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan putarannya yang keberapa atau bisa kita kurangkan putarannya yang keberapa ya. Intinya dia seperti obat nyamuk, melingkar gitu. Nah, kemudian lanjut ke pen tool. Pen tool mungkin udah nggak asing lagi bagi teman-teman ya. Kita membentuk suatu garis atau kurva dengan lebih fleksibel menggunakan pen tool. Kemudian ada pencil tool. Pencil tool ini kalau kita tekan mouse kiri dengan menahannya, itu kita baru dapat membuat shape atau bentukan. Tetapi garis-garisnya itu nggak smooth, alias dia kayak bergigi seperti ini, nggak rata. Kemudian lanjut, ada calligraphy tools di sini yang gunanya itu seperti kita ingin menggambar sebuah tulisan kaligrafi ya. Seperti ini ya. Misalnya ini Ar-Rahim. Kalau kita bisa membacanya, ini Ar-Rahim. Calligraphy tools ini mungkin sebuah tools yang sangat-sangat bermanfaat ya bagi para desainer kaligrafi. Kemudian lanjut, di sini ada yang namanya text tool ya, seperti biasa ya. Kita dapat membuat teks. Kemudian di sini gradient. Nah, gradient ini bisa kita tarik ya, seperti di aplikasi CorelDRAW. Kita mau buat gradient tuh di bagian stroke-nya kah, atau di bagian fill-nya kah, atau secara radial bentukan gradientnya, atau secara linear. Nah, biasanya kalau dari pengalaman saya itu ketika saya ingin membuat sebuah warna gradient, itu pilihnya di sini, linear gradient. Nah, baru kemudian kita atur menggunakan gradient tool di sini. Prinsipnya sama seperti aplikasi CorelDRAW, yang mana kita menarik dua sisi dari garis ini untuk dapat mengatur perpindahan warna gradient di dalam suatu objek. Kemudian kita bisa merubah warnanya di sini. Di bagian menu fill and stroke ya, kita bisa ngatur warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada mesh tool. Ini jarang saya gunakan ya, tetapi silahkan kalian coba-coba untuk mengetahui seperti apa. Nah, mungkin mesh tool ini digunakan untuk merubah suatu objek menjadi bentukan yang lain dengan lebih fleksibel.
Intinya silahkan teman-teman coba sendiri seperti apa, karena saya sendiri jarang sekali menggunakannya. Nah, kemudian di sini ada dropper tool, digunakan untuk ngambil sebuah sampel warna ya dari gambar ataupun dari desain yang sudah kita buat sebelumnya, tapi kita lupa dengan warnanya. Maka fitur dropper tool adalah salah satu tools yang tepat untuk kita dapat meniru warnanya. Nah, misalnya saya ingin mewarnai shape ini dengan warna di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat kan dia gradien ya, kita nggak tahu seberapa ukurannya ataupun seperti apa kode-kode RGBA-nya di sini, supaya kita dapat menyamakan di tengah pewarnaan ini untuk shape ini. Nah, kalau kita coba ya, ini diklik dulu, kemudian baru kita ambil sampel warna yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga fill paint bucket tool ya. Di sini warna default yang terakhir dipilih itu bisa kita aplikasikan secara langsung. Gara-gara mesh tool makanya dia pewarnaannya jadi nggak beraturan. Ibarat memiliki berapa bagian ya di dalam satu shape, maka menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi warna terakhir yang dipilih itu kan warna merah tapi agak orange ya. Nah, ketika kita memilih bucket tool, paint bucket tool, itu kita langsung menekan sekali aja di tombol kiri mouse, maka warna akan teraplikasikan dengan sendirinya. Oke, selanjutnya tweak tool di sini. Ini jarang sekali saya pakai. Kemudian spray. Nah, spray ini gunanya untuk menduplikasi secara massal dari shape yang kita pilih. Misalnya shape yang kita pilih adalah rectangle ini, kemudian kita duplikasi cara cepat. Nah, seperti ini ya. Banyaknya. Kemudian di sini ada eraser tool. Caranya ialah kita pilih dulu objek atau teks gitu ya yang ingin kita hapus pakai eraser tool. Nah, misalnya seperti ini. Ini stroke-nya saya dihapus dulu. Kita pakai fill and stroke. Stroke-nya dihapus, dan kita pilih dulu objeknya ya. Setelah itu klik eraser tool. Nah, baru kita bisa menghapus. Di teks juga sama, kita pilih dulu, kemudian kita hapus. Nah, kalau misalnya kita nggak menyeleksi dulu objeknya, terus kita hapus, itu nggak bisa ya. Itu nggak akan pengaruh kalau objeknya nggak kita pilih dulu. Nah, begitulah cara untuk menggunakan eraser tool. Jadi kita pilih objeknya terlebih dahulu, kemudian baru kita pakai eraser tool. Kemudian di sini ada yang namanya connector tools. Itu digunakan untuk menghubungkan dua objek atau lebih gitu ya, supaya kalau kita pindahkan, maka si garis yang menjadi penghubung ini tetap ngikut. Nah, seperti ini. Inilah fungsi dari connector tool, yang mana ini sangat berguna sekali ketika kita ingin menggambar sebuah diagram. Karena diagram itu kalau kita membuat secara manual penghubungnya atau konektornya itu sangat tidak efektif, bahkan bisa memakan waktu lama untuk mendesainnya. Nah, caranya seperti apa? Kita pakai connector tool. Di sini ada pilihan stroke-nya ya. Kalau kita sudah memunculkan fill and stroke, di sini ada menu pilihan stroke. Bisa kita tebalkan juga di sini. Nah, tebalkan garisnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian warnanya juga bisa kita pilih di sini. Warna putih misalnya. Nah, seperti ini ya. Yang jelas konektor ini itu sangat berguna sekali ketika kita akan menggambar sebuah diagram. Oke, lanjut measure tool. Ini untuk pengukuran ya. Balik lagi saya jarang makainya juga. Kemudian di sini ada zoom. Zoom tool itu cukup kita menekan Ctrl kemudian scroll mouse. Kemudian di sini ada patch tool, di mana kita bisa merubah dari ukuran patch yang kita inginkan, apakah menjadi lebih kecil atau lebih besar tergantung atau sesuai dengan keinginan kita. Itu bisa kita edit di patch tool. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pengenalan dasar-dasar dari aplikasi Inkscape. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.